Dorongan beriman sesi tarawih hari ke-11 terkumpul sebesar 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ketika Allah meminta umatnya untuk berpuasa sangat unik. Kenapa unik? Karena perintah Ramadan itu mungkin beda halnya seperti halnya Allah perintahkan kita untuk sholat dan juga zakat. Ya, ketika sholat aqimis sholat. Kemudian ketika zakat wa atuz zakat. Cukup. Lain halnya dengan puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ini menandakan Allah memanggil semua umat Islam yang masih memiliki keimanan untuk berpuasa. Untuk melihat keimanan seseorang sangat mudah di bulan Ramadan. Walaupun puasa sendiri itu bagian yang tersembunyi sebetulnya. Akan tetapi kita bisa secara zahir melihat siapa orang yang puasa, siapa yang tidak. Bahkan tidak hanya itu. Ada orang-orang yang mungkin profesinya sehari-harinya di luar Ramadan pun jauh mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah panggil ketika Allah minta untuk saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Artinya orang tersebut masih memiliki keimanan di dalam hatinya, walaupun keimanannya itu sangat kecil sekali. Dan selanjutnya kualitas keimanan seseorang akan terlihat bagaimana orang tersebut menghidupkan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Dan ini ukuran kualitas keimanan. Ukuran kualitas keimanan yang bisa kita rasakan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan di bulan Ramadan ini sebagai bulan yang agung, yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah suguhkan di dalamnya. Seperti halnya ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam At-Tirmidzi. Hadis ini datang dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimankibayya. Waktu itu Rasulullah memegang pundaknya sahabat Rasulullah yang mulia Abdullah ibnu Umar. Kemudian Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, orang yang gharib. Asing itu artinya hiya al-bu'du anil ahli wal auton. Jadi orang gharib itu jauh dari keluarga, jauh dari kampungnya. Ya, kalau orang sudah merantau ke tempat yang lain, asing kan rasanya. Kurang lebih seperti itu. Bahkan kata Rasulullah, au abiris sabil, atau orang yang melewati sebuah perjalanan, melakukan sebuah perjalanan. Wa'ud nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkanlah dirimu dari kematian. Ini pesan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Ketika kita kaitkan dengan Ramadan, mungkin ketika kita masuk ke bulan Ramadan, jadilah kita orang asing. Kalau jadinya sudah orang asing, tentu akan hati-hati. Au abiris sabil,
kita ini sedang melakukan sebuah perjalanan di bulan Ramadan, sehingga kalau kita sudah melakukan perjalanan di bulan Ramadan, momen-momen ketika di perjalanan itu akan betul-betul dinikmati. Bagi yang suka rider-rider itu begitu ya, itu pasti bagaimana nikmatnya perjalanan ya, di perjalanan. Bahkan betul-betul perbekalannya pun akan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika di perjalanan pun akan hati-hati. Ya, gitu ya. Ibnu Umar langsung menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan mengatakan, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah." Maka ketika datang waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi. Ketika datangnya waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore. Kemudian wa khudh min sihhatika limaradik, kata Ibnu Umar. Wa khudh min sihhatika limaradik, maka gunakanlah kesehatanmu sebelum datangnya waktu sakit. Termasuk sebaliknya, gunakan wa min hayatika limautik, dan juga manfaatkan ketika masa hidupmu sebelum datang mati. Ini artinya jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang betul-betul terbaik buat kita. Artinya belum tentu kita bisa merasakan kembali Ramadan di tahun depan seperti halnya kita rasakan hari ini. Oleh karenanya penting semangat kita dalam menjalani Ramadan ini, yang pertama dengan memiliki target. Target di bulan Ramadan kita ini apa? Jangan sampai sama-sama saja seperti tahun kemarin. Mumpung Allah memberikan nikmat dan kesempatan di kesempatan tahun ini di Ramadannya. Kemudian yang kedua, tentu setelah kita punya target, maka kebiasaan Rasulullah ketika Ramadan datang, sholatnya betul-betul lebih semangat lagi. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, darusnya, amaliyahnya, dan sebagainya. Yang berkaitan dengan Al-Quran kita hidupkan terus di bulan Ramadan. Yang terakhir, Ramadan pun adalah bulan berbagi, ya, bulan berbagi. Maka ketika Rasulullah datang di bulan Ramadan, maka dalam hal berbaginya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan ini jadi amaliyah terbaik buat kita, terkhusus menghidupkan di bulan Ramadan tahun ini. Sekali lagi, yuk kita manfaatkan sama-sama di bulan Ramadan tahun ini, kita jadikan sama-sama ajang yang kuat sebagai Ramadan yang terbaik, insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.